Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang tanya gimana caranya membuat construction plan di aplikasi Shaper 3D. Sebenarnya caranya mudah sekali. Yang akan aku jelaskan kali ini ada dua cara. Yang pertama, kalian gunakan surface sebagai referensi pembuatan plan baru. Yang kedua, kalian bisa menggunakan garis sebagai referensi. Supaya lebih mudah dipahami, kalian bisa lihat layar iPad ini. Ini adalah construction plan. Kita bisa bikin sketch di plan ini tanpa mempengaruhi item atau body yang telah kita buat. Untuk membuatnya, ini gampang banget. Ada dua cara. Pertama, kalian menggunakan surface atau permukaan untuk referensi, dan yang kedua menggunakan garis sebagai referensi pembuatan plan baru. Jika kalian menggunakan permukaan untuk referensi, kalian perlu gunakan permukaan yang datar seperti ini, atau seperti ini. Kalian tidak bisa menggunakan permukaan yang melengkung. Contohnya, permukaan yang ini. Kalian nggak bisa bikin construction plan dengan referensi permukaan lingkaran seperti ini. Permukaan melengkung seperti ini. Tidak bisa. Oke, kita hapus dulu semuanya. Pertama kita bikin rectangle dulu. Seperti ini. Lalu kita extrude aja ke atas. Seperti ini. Cara yang pertama, kita bisa bikin plan dengan referensi permukaan datar. Contohnya kita ingin menambahkan plan di sini. Kalian tinggal tap aja permukaan datarnya, lalu tap add plan. Otomatis di sini muncul construction plan baru atau plan baru. Kalian bisa pindahkan plannya atau rotate. Walaupun kotak plannya segede ini, kalian bisa sketching di luar plan ini. Karena ini cuma preview doang. Contohnya kita tap sketch. Kalian bisa lihat plannya ada di sini. Tapi kita masih bisa bikin sketch di luar kotak ini. Seperti ini. Kalau kalian lihat, si sketch ini sejajar dengan plan yang ini. Jadi, tampilan ini hanya sebagai alat bantu saja bahwa plan yang terbentuk ada di daerah ini. Sepanjang sumbu X ke sini dan seterusnya, dan sepanjang sumbu Y ke sini dan seterusnya. Tapi kalau chamfer gimana? Contohnya seperti ini. Kalian masih tetap bisa bikin. Tap aja permukaan chamfernya, lalu tap add plan. Lalu muncul plan baru. Lalu kalau misalkan permukaannya melingkar seperti ini, apakah kita bisa bikin plan? Kita tidak bisa bikin plan dari permukaan yang melingkar seperti ini. Kalian bisa lihat di sini nggak ada pilihan untuk membuat plan baru. Kita hapus lagi. Dan cara selanjutnya untuk membuat plan baru adalah menggunakan referensi garis. Contohnya, kita bikin sketch dulu. Kita pilih pandangan atas. Perhatikan kita akan bikin sketch dari sini ke sini. Seperti ini. Tinggal tap aja garisnya, lalu ini close saja. Ini masih posisi terselect. Kalian tinggal tambahkan add plan. Otomatis plan baru muncul. Tapi kenapa muncul plannya di sini, enggak di sini? Nah, plan baru itu akan muncul
Di titik pertama kita bikin sketch dan tegak lurus dengan sketch yang kita bikin. Seperti ini. Ini tadi kita menggambar dari sini ke sini. Jadi otomatis muncul plane-nya di sini. Kalau masih bingung, kita bikin lagi. Sekarang kita bikin segitiga aja. Kalian ingat-ingat, kita bikin sketch-nya dari sini dulu, baru ke sini, dan ke sini. Nah, kalau kita extrude ininya, tab misalkan sudut yang ini, lalu tab add plane, nanti bakal otomatis plane yang terbentuk ada di sini, bukan di sini. Karena kita pas bikin sketch-nya, diawali dengan sketching dari sini, lalu ke sini. Seperti itu. Dan kalau kita klik yang ini, muncul plane barunya bakal ada di sini. Karena kita bikin sketch-nya dari sini, lalu ke sini. Seperti itu. Dan kalian bisa lihat, plane-nya ini tegak lurus dengan garis ini, dan plane yang ini tegak lurus dengan garis yang ini. Misalkan kita bikin sketch lagi di bidang ini, tab bidang ini, lalu tab sketch, kita bikin sketch dari sini ke sini, tab close. Nah, kalau kita misalkan bikin construction plane di sini, tab add plane, otomatis plane-nya ada di sini. Karena kita bikin sketch-nya dari sini dulu, baru ke sini. Kita bisa bikin sketch di plane ini, sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Ke sini, terus, dan ke sana, terus, tanpa ujung. Contohnya kita bikin sketch. Kalian bisa lihat kita bisa bikin sketch yang lebih besar dari tampilan plane yang terlihat. Karena ini cuma preview doang. Seperti itu. Aku rasa sudah cukup jelas. Kalau misalkan kalian masih bingung dan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih, saya Apep. Sampai jumpa di video berikutnya.